Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Hujan turun deras malam itu, memandikan jalan-jalan sempit di pinggiran kota pesisir yang sunyi. Bau asin laut bercampur dengan aroma air sungai yang meluap. Di antara gemuruh air dan derit seng yang tertiup angin, seorang pria muda bernama Raka mendorong gerobaknya pelan, mencari sisa-sisa kehidupan dari apa yang dibuang orang lain. Kardus basah, botol plastik, potongan besi, semuanya dikumpulkan dengan sabar. Begitulah cara Raka bertahan hidup sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu. Gubuk kecil peninggalan ayahnya di tepi sungai menjadi satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah. Lampunya redup, atapnya bocor. Tapi di sanalah ia kembali setiap malam dengan tubuh letih dan pikiran yang menua terlalu cepat. Malam ini, ketika hujan mulai mereda, Raka menyingkirkan tumpukan kardus yang menempel di tepi jembatan kayu. Namun pandangannya tiba-tiba terpaku pada sesuatu yang berbeda, bukan besi karatan atau plastik bekas, melainkan sesosok tubuh manusia. Raka membeku. Dalam cahaya lampu jalan yang berpendar samar, ia melihat seorang wanita muda terbaring miring di antara sampah dan daun basah. Rambut hitamnya menutupi sebagian wajah yang pucat. Pakaiannya, sebuah blus krem dan rok panjang, kotor dan sobek, seolah habis diseret. Namun di lehernya tergantung kalung perak kecil yang berkilau lembut tertimpa cahaya. Dengan jantung berdebar, Raka berjongkok dan menyentuh bahu wanita itu. Dingin. "Mbak, Mbak, bangun," panggilnya cemas. Tak ada respons. Ia menepuk pipi wanita itu pelan. Masih tak bergerak. Tapi dada wanita itu naik turun perlahan. Ia masih bernapas. Raka menelan ludah, menoleh ke sekeliling. Gang itu sepi. Tak ada orang lewat. Hanya suara hujan menetes di atap seng. Dalam benaknya muncul keraguan. Melapor ke polisi atau meninggalkannya di sana? Tapi nurani menolak diam. Ia melepas jaket lusuh yang menempel di tubuhnya, menyelimuti wanita itu, lalu dengan susah payah mengangkatnya ke atas gerobak. Hujan kembali turun, membasahi rambut dan wajah Raka saat ia mendorong gerobaknya menembus gelap. Ia tak tahu siapa wanita itu, dari mana asalnya, atau apa yang menimpanya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tak sanggup membiarkan seseorang mati sendirian di antara tumpukan sampah. Dan di malam hujan itu, tanpa disadari, hidup Raka mulai berubah selamanya. Cahaya pagi menembus celah atap seng yang bocor, jatuh di lantai tanah yang lembab. Udara di dalam gubuk itu dingin dan berbau logam tua. Di sudut ruangan, seorang wanita muda mulai menggeliat pelan, mengerjap-ngerjapkan mata yang berat. Suara deras hujan semalam kini berganti dengan gemericik air yang menetes dari seng ke ember. Ia menatap langit-langit, mencoba mengenali tempat asing itu. Tubuhnya terasa nyeri, kepalanya berdenyut. Ketika mencoba bangun, pandangannya berputar dan ia terpaksa bersandar di dinding. "Aku di mana?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Raka, yang sejak tadi sedang memanaskan air di atas tungku kecil, menoleh cepat. "Kamu di rumahku," ujarnya hati-hati. "Aku nemuin kamu pingsan di tepi sungai semalam. Udah kupanggil-panggil tapi kamu gak sadar." Wanita itu menatapnya bingung. Tepi sungai. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam, dari mana ia datang, siapa dirinya. Tapi ingatannya seperti kabut tebal. Tak ada satupun yang jelas. Ia hanya merasakan dingin, takut, dan suara air deras di kegelapan. Aku gak ingat apa-apa," katanya akhirnya, menunduk dengan napas gemetar. Raka terdiam beberapa saat, menatap wajah wanita itu. Meski pucat dan kotor, ada sesuatu yang lembut di rautnya, seperti seseorang yang dulu hidup di dunia yang jauh lebih terang. Tapi kini matanya kosong, seperti kehilangan segalanya. Ia mengambil handuk kecil dan memberikannya. "Nggak apa-apa, yang penting kamu masih hidup," katanya pelan. Wanita itu menerima handuk itu dengan tangan bergetar. Ada kehangatan dalam nada suara Raka yang membuatnya sedikit tenang. Raka tersenyum kecil. "Kalau kamu gak ingat namamu,
Aku panggil kamu Lara aja, ya? Soalnya, kamu kelihatan kayak orang yang lagi luka. Wanita itu menatapnya, ragu sejenak, lalu tersenyum samar. Nama itu asing, tapi ada sesuatu yang nyaman ketika mendengarnya. Seolah nama itu memang miliknya sejak dulu. Lara, ia mengulang pelan, seperti mencoba mengenali dirinya sendiri lewat kata itu. Di luar, matahari mulai muncul dari balik awan, memantulkan cahaya ke dinding gubuk yang lembab. Di dalam keheningan itu, dua orang asing yang terluka memulai kisah baru tanpa mereka sadari. Hari-hari berjalan perlahan di pinggiran kota itu. Raka tetap dengan rutinitasnya. Berangkat pagi membawa gerobak tua, pulang sore dengan karung penuh barang bekas. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda menantinya di rumah. Lara. Sejak sadar dari pingsan, Lara mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya di gubuk sederhana itu. Ia mulai membantu sebisanya, menyapu lantai tanah, mencuci pakaian Raka, bahkan memasak nasi dengan tungku kecil dan kayu seadanya. Meski semua terasa asing, ia merasa sedikit tenang ketika melihat senyum Raka setiap kali ia berhasil menyalakan api tanpa membuat dapur penuh asap. Raka sendiri tak lagi merasa kesepian. Ada tawa kecil di sela-sela kesibukan. Ada suara langkah lain selain miliknya di rumah itu. Ia memperbaiki kasur usang, menambal dinding yang bocor, dan menjemur pakaian Lara di bawah matahari dengan hati-hati, seolah benda-benda sederhana itu adalah sesuatu yang berharga. Malam itu, hujan kembali turun deras. Angin membuat seng di atap berderak. Listrik mati, meninggalkan gubuk itu dalam kegelapan yang lembut. Raka menyalakan sebatang lilin kecil dan meletakkannya di atas meja. Cahaya kuningnya bergetar, memantulkan bayangan mereka di dinding. Lara duduk di dekat jendela, menatap hujan yang menari di luar. Wajahnya tampak sayu. "Kamu kangen sama sesuatu?" tanya Raka pelan sambil mendekat. Lara diam beberapa saat sebelum menjawab. "Aku nggak tahu, cuma rasanya kayak ada seseorang yang nunggu aku di luar sana. Tapi siapa? Aku nggak bisa ingat." Raka menatapnya lama. "Kalaupun ada, mereka pasti senang tahu kamu selamat." Lara menoleh, tersenyum samar. "Dan kalau nggak ada?" Raka menarik napas, menatap nyala lilin yang bergetar. "Berarti aku yang akan jagain kamu." Keheningan memenuhi ruangan. Suara hujan menjadi musik lembut yang menyatukan dua dunia. Seorang pemulung miskin dan wanita tanpa masa lalu. Di bawah cahaya kecil itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan di hati keduanya. Perasaan yang tak bernama, tapi hangat. Seperti sinar lilin di tengah malam yang dingin. Hari-hari terus bergulir. Dan perlahan Raka mulai menyadari sesuatu yang tak berani ia akui. Setiap pagi saat melihat Lara menjemur pakaian dengan rambutnya yang terurai lembut di bawah sinar matahari, atau ketika ia tersenyum kecil setelah berhasil menyalakan tungku tanpa membuat asap memenuhi dapur, ada sesuatu di dada Raka yang bergetar hangat. Ia tahu perasaan itu, cinta, tapi ia juga tahu batasnya. Ia hanyalah seorang pemulung miskin, sementara wanita itu, entah siapa, tapi jelas bukan orang biasa. Sikapnya, tutur katanya, bahkan caranya memandang dunia berbeda. Raka mencoba menekan perasaannya, menenggelamkannya di antara karung-karung plastik yang ia kumpulkan setiap hari. Namun semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Hingga suatu siang, ketika ia sedang memungut botol kaca di dekat pasar, tangannya tersayat pecahan beling. Darah segar mengalir deras, membuatnya terhuyung. Ia pulang dengan tangan terbungkus kain seadanya. Begitu melihatnya, Lara langsung panik. "Raka, astaga, kamu kenapa?" Ia segera menariknya duduk di kursi bambu, membuka balutan kain yang kotor. Luka itu dalam, dan Raka menahan perih sambil tersenyum tipis. "Cuma luka kecil. Udah biasa." "Udah biasa gimana? Ini bisa infeksi." Lara membasuh darah dengan air hangat, lalu merobek ujung bajunya untuk dijadikan perban. Tangannya gemetar, tapi gerakannya penuh perhatian. "Kenapa kamu selalu nekat begini?" Suaranya serak, hampir seperti menahan tangis. Raka tertawa pelan. "Kalau aku nggak nekat, aku nggak makan."
Lara terdiam. Ia menatap Raka lama, lelaki yang hidup dari sisa-sisa dunia. Tapi matanya memancarkan ketulusan yang lebih bersih dari siapapun yang pernah ia kenal. Ia menggenggam tangan Raka erat. Hangat jemarinya menembus dingin di dada. Aku nggak tahu siapa aku, Raka, bisiknya lirih. Tapi aku tahu satu hal. Aku pengin kamu tetap ada di sini. Raka menatapnya. Hatinya bergetar hebat. Tak ada kata-kata yang keluar. Hanya tatapan dua jiwa yang sama-sama terluka tapi kini menemukan arti baru dalam keberadaan satu sama lain. Di gubuk reot itu, cinta tumbuh diam-diam, sederhana, tapi nyata. Sore itu langit berwarna kelabu. Angin laut membawa aroma asin yang menusuk, menandakan hujan akan segera turun. Raka mendorong gerobaknya pelan. Tubuhnya lelah setelah seharian mengumpulkan rongsokan. Namun langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di depan gubuk. Lara tergeletak di tanah. Tubuhnya setengah bersandar di dinding bambu. Lara! Raka berlari panik. Ia segera berlutut, mengangkat kepala wanita itu ke pangkuannya. Ada darah menetes dari pelipis. Mungkin akibat terbentur batu kecil di dekat sana. Bangun, Lara, tolong, bangun. Suaranya bergetar. Perlahan, wanita itu membuka mata, tapi wajahnya tampak pucat dan tegang. Tiba-tiba ia memegangi kepalanya erat, menggigil. Raka, bisiknya lirih, lalu terisak keras. Raka, aku ingat semuanya. Raka tertegun. Ia hanya bisa memeluknya agar tidak jatuh. Wanita itu menutup matanya, dan potongan-potongan masa lalu berkelebat di kepalanya seperti kilatan petir. Lampu sirine menyala di malam gelap, suara tembakan bertubi-tubi, seseorang berteriak memanggil namanya, dan rasa sakit di belakang kepala sebelum semuanya menjadi gelap. Air mata menuruni pipinya. Ia memandang Raka dengan mata lebar, penuh ketakutan sekaligus kelegaan. Namaku bukan Lara. Suaranya bergetar. Aku, Nadine Wiratama. Aku seorang polisi. Aku sedang menyelidiki kasus penculikan anak sebelum diserang dari belakang. Lalu, semuanya gelap. Raka terdiam. Darahnya serasa berhenti mengalir. Nama itu asing di telinganya. Tapi kini semua potongan teka-teki terasa masuk akal. Pakaian rapi, kalung perak, luka di tubuhnya, dan sorot mata yang tak pernah benar-benar kosong. Jadi, kamu dari dunia itu, ucap Raka pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara ombak di kejauhan. Dunia yang tak akan pernah bisa ia masuki. Nadine menatapnya dengan air mata jatuh tanpa suara. Ia akhirnya tahu siapa dirinya. Tapi justru terasa kehilangan bagian lain dari hidupnya. Ia telah menemukan masa lalunya. Namun hatinya kini terikat pada masa kini yang sederhana. Pada lelaki miskin yang tanpa pamrih menyelamatkannya. Dan untuk pertama kalinya sejak ingatannya kembali, ia takut bukan karena bahaya, melainkan karena kemungkinan kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Kabar tentang ditemukannya Nadine Wiratama, perwira polisi muda yang hilang selama berminggu-minggu, menyebar cepat. Rekan-rekannya datang menjemput keesokan paginya setelah Nadine melaporkan diri. Raka berdiri di depan gubuk dengan perasaan campur aduk ketika mobil hitam berhenti di depan rumah reot itu. Nadine menatapnya sebelum masuk mobil. Matanya penuh rasa terima kasih yang tak bisa diucapkan. Perjalanan menuju rumah Nadine sunyi. Ia menatap jalanan kota yang dulu begitu akrab, tapi kini terasa asing. Saat mobil berhenti di depan gerbang besar, hatinya bergetar. Rumah itu megah, berdinding putih tinggi, dijaga dua satpam. Begitu pintu terbuka, seorang pria paruh-baya berlari menghampiri. Ayahnya, Wiratama, pengusaha terkenal di kota itu. Nadine, serunya, memeluk putrinya erat. Ya Tuhan, aku kira aku sudah kehilanganmu. Nadine membalas pelukan itu dengan air mata jatuh tanpa henti. Di balik semua rasa haru, ada rasa bersalah, karena kebahagiaan itu justru terasa setengah. Namun suasana berubah ketika Wiratama melihat sosok sederhana di belakang Nadine. Raka, dengan pakaian lusuh dan wajah malu-malu, berdiri sambil memegang topi butut di tangannya. Siapa dia? Suara ayahnya berat dan curiga. Nadine menghapus air mata. Dia yang menemukan dan menolongku.
Ayah, kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah mati. Wiratama menatap Raka dari atas ke bawah, lalu berkata datar, "Terima kasih, Nak, tapi sekarang tugasmu sudah selesai. Kau boleh pergi." Kata-kata itu seperti pisau dingin menembus dada Raka. Ia menunduk hormat, tak mampu membalas apapun. Ia tahu batasnya. Ia bukan bagian dari dunia marmer, lampu kristal, dan pakaian mahal ini. Dengan langkah berat, ia berbalik dan berjalan menjauh. Nadine menatap punggungnya yang semakin kecil di ujung jalan. Setiap langkah yang menjauh terasa seperti menarik sesuatu dari dalam dirinya. Ia telah kembali ke dunianya, rumah besar, keluarga, status, semua yang dulu membuatnya bangga. Tapi entah kenapa, justru kini hatinya terasa hampa. Di balik kemewahan itu, Nadine sadar, ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dari satu-satunya orang yang membuatnya merasa utuh. Hari-hari setelah kepulangannya berjalan seperti mimpi yang hambar bagi Nadine. Ia kembali mengenakan seragam, memimpin penyelidikan, dan menegakkan hukum seperti sebelumnya. Semua orang memuji ketegarannya, tapi di balik senyum profesional itu, ada kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap kali ia melihat seseorang dengan gerobak di pinggir jalan, jantungnya berdegup, selalu berharap itu Raka, meski selalu berakhir kecewa. Malam-malamnya kini terasa panjang. Di kamar luas berpendingin udara, ia teringat pada gubuk reot dan aroma teh panas yang disajikan Raka. Pada tawa kecil di tengah hujan, dan suara lembut yang berkata, "Aku bakal jagain kamu." Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat kenangan itu menjerat. Suatu malam, Nadine tak tahan lagi. Ia mengenakan jaket, mengendarai motornya menembus hujan dan kabut menuju tepi sungai tempat semua itu bermula. Namun yang ia temukan hanya tanah kosong dan sisa-sisa papan lapuk. Gubuk itu telah tiada, seolah ikut hilang bersama bagian hatinya. Keesokan harinya, takdir mempertemukan mereka kembali. Saat Nadine sedang bertugas di area pasar loak, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Seorang pria dengan tangan berlumur oli, tengah memperbaiki sepeda anak kecil. "Raka." Suaranya bergetar. Pria itu menoleh cepat. Matanya membulat tak percaya. "Kamu, Nadine." Nadine tersenyum tipis. "Aku nyari kamu." Raka menatapnya lama, lalu menunduk. "Kamu nggak seharusnya di sini." "Aku nggak peduli dunia kita beda," jawab Nadine dengan suara mantap. "Aku cuma tahu, aku bahagia waktu bersamamu." Raka terdiam lama. Suara pasar menghilang dari telinganya, berganti dengan denyut jantung yang berat. Ia menggeleng perlahan. "Kamu nggak bisa hidup di tempatku, Nadine. Dan aku nggak pantas hidup di duniamu." Nadine menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Langkahnya maju mendekat. "Tapi cinta nggak butuh izin dunia, Rak." Hening. Hanya angin pasar yang lewat membawa bau besi dan debu. Dua dunia yang berbeda kini bertabrakan di antara tumpukan barang bekas. Dunia yang kotor dan dunia yang terhormat. Tapi di tengahnya, ada cinta yang tetap bersinar, meski tahu mungkin akan terluka. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Setelah pertemuan mereka di pasar loak, Nadine tak pernah lagi menyembunyikan perasaannya. Ia tahu jalan di depan tak akan mudah. Keluarganya menentang. Rekan-rekan di kepolisian memandang sinis, dan masyarakat berbisik di belakangnya. Namun setiap kali keraguan datang, ia hanya perlu mengingat satu hal. Mata jujur Raka saat berkata, "Aku cuma ingin kamu selamat." Dengan tekad yang sama, Nadine menggunakan sebagian tabungannya untuk membantu Raka membuka bengkel kecil di pinggiran kota. Awalnya, hanya ada atap seng, beberapa alat bekas, dan papan kayu bertuliskan, "Bengkel Raka Motor," yang dibuatnya sendiri. Tapi dari tempat sederhana itulah, kehidupan baru mereka mulai tumbuh. Raka bekerja keras setiap hari, tak kenal panas atau hujan. Tangan kasarnya yang dulu menggali sampah kini memperbaiki mesin. Orang-orang mulai percaya padanya, bukan karena seragam, tapi karena kejujuran dan kerja kerasnya. Sementara Nadine, di sela tugasnya sebagai polisi, sering datang membawa makanan atau sekadar membantu menulis pembukuan. Mereka tertawa bersama, saling menyemangati,
dan perlahan dunia mulai melunak melihat keteguhan cinta mereka. Setahun kemudian, tepat di hari ketika hujan pertama kali mempertemukan mereka, Raka memanggil Nadine ke bengkel yang kini berdiri kokoh. Di bawah langit mendung yang sama, ia menatap wanita itu dengan mata bergetar. "Aku dulu nemuin kamu di antara sampah," katanya pelan. "Tapi justru kamu yang bikin hidupku berhenti terasa kayak sampah." Nadine menutup mulut, menahan isak. "Dan kamu yang ngajarin aku arti menjadi manusia. Bukan karena pangkat, tapi karena hati." Di hadapan bengkel kecil itu, Raka berlutut sederhana dengan cincin murahan di tangan. Nadine mengangguk sambil menangis, lalu memeluknya erat. Tak ada pesta, tak ada gemerlap. Hanya dua hati yang akhirnya menemukan rumah di satu sama lain. Dan di bawah hujan yang sama, mereka tahu, cinta sejati tak perlu mewah untuk bersinar. Karena yang paling berharga bukanlah dari mana kita berasal, melainkan siapa yang tetap menggenggam tangan kita ketika seluruh dunia menjauh.